Selamat siang Ibu Siti, selaku dosen mata kuliah Bimbingan Menulis. Perkenalkan, nama saya Emanuela, perwakilan dari kelompok 17 yang beranggotakan Katrina Wari dan Hopsa Aulia. Penggunaan huruf dan tanda baca pada sebuah kalimat itu penting. Maka dari itu, kelompok kami memilih salah satu di antaranya, yaitu penggunaan huruf kapital dan memilih tanda baca titik untuk kami presentasikan dalam materi hari ini. Pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital ini penggunaannya berlaku untuk semua jenis penulisan berupa catatan, jurnal, karya tulis, cerpen, naskah, dan lain-lain. Syarat dan ketentuan penggunaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam nama seseorang. Huruf kapital juga dipakai dalam gelar seseorang, kehormatan, keturunan, keagamaan, ataupun jabatan dan pangkat seseorang. Huruf kapital dipakai dalam penulisan dalam nama tempat. Huruf kapital juga dipakai pada nama lembaga atau organisasi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama bangsa, suku, dan bahasa. Huruf kapital dipakai dalam penulisan judul ataupun tema. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital dipakai dalam penulisan nama agama, kitab suci, dan nama Tuhan. Contoh penggunaan pada huruf kapital. Yang pertama, sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan petikan langsung. Gubernur itu berkata, akan ada ketetapan-ketetapan baru mulai akhir bulan ini. Yang kedua, dipakai dalam huruf pertama dalam nama seseorang. Contohnya, Jokowi Dodo. Yang ketiga, dipakai pada huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, Januari, Lebaran, Natal, dan Idul Fitri. Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, Kristen, Buddha, Islam, Allah, Injil, Alkitab, dan Quran. Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama, suku Melayu, dan sejarah pada bangsa Eropa. Yang keenam, dipakai dalam penulisan judul maupun tema. Contohnya, topik hari ini mengenai mental kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, dipakai dalam gelar seseorang, pangkat, ataupun jabatannya. Contoh, Denis Pratama, S.H, atau yang biasa kita sebut sebagai sarjana hukum. Kemudian ada Gubernur DKI Jakarta dan Zarah Adelina sebagai Ketua MPR RI. Yang ke-8, digunakan pada penulisan nama tempat dan lembaga. Contohnya, Jalan Sudirman, PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan UUD. Pemakaian tanda baca titik. Penggunaan tanda baca ini sangat dituntut dalam sebuah penulisan ejaan, khususnya penulisan karya ilmiah yang harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau yang biasa kita sebut sebagai PUEBI. Pemakaian titik biasanya dalam sebuah akhir kalimat akan langsung berpasangan dengan huruf kapital. Simbol ini tidak hanya menjadi pengakhir dalam sebuah kalimat dan sebagai tanda pembaca bagi seseorang, namun juga memiliki banyak kegunaannya. Pemakaian tanda baca titik. Yang pertama, tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, dipakai pada akhir singkatan nama seseorang. Yang ketiga, dipakai pada singkatan gelar, jabatan, dan pangkat. Yang keempat, tanda titik biasa digunakan pada angka untuk menyatakan jumlahnya. Yang kelima, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbitnya. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh penggunaan tanda baca titik. Yang pertama, dipakai pada akhir kalimat pernyataan dan pada singkatan nama seseorang. Contohnya, setiap hari ia selalu melewati jalan itu.
Kemudian, B.J. Habibie merupakan presiden pertama Indonesia. Yang kedua, dipakai pada singkatan gelar, jabatan, dan pangkat seseorang. Contohnya, Dr. H. Muhammad Hatta merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan jumlah. Contohnya, harga beras itu 12.000 per kilo. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbitnya. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu tersebut. Contohnya, biasanya kelas tambahan dimulai setiap pukul 12.30 siang sampai 14.00. Sekian presentasi dari kami mengenai topik penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.